Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nur Azizah dari KMD PPG UNS Gelombang 1 tahun 2024 akan menjelaskan terkait sejarah kepramukaan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Berikut video penjelasan terkait sejarah kepramukaan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Sejarah kepramukaan sendiri itu dimulai sejak awal abad 20 oleh Letnan Jenderal yang bernama Robert Stemson Smith Baden-Powell atau dikenal sebagai pemrakasa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris. Beliau mengadakan perkemahan pramuka yang diadakan di Pulau Braunschweig, Inggris. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys, yaitu berisi tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya gerakan pramuka hanya didominasi oleh laki-laki. Namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka yaitu Girl Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell, yaitu yang bernama Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Selanjutnya, pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayun sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama kali diadakan di Olympic Hall London dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Selanjutnya, Gerakan Pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia dimulai pada tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO oleh Belanda. Pada tahun 1916, NPO berganti nama menjadi Netherlands Indisch Pathfinders Vereniging atau NIPF. Di sisi lain, pada tahun yang sama, Mangkunegara ke-7 mendirikan organisasi kepanduan pertama yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan nama Javanese Pathfinders Organisatie atau JPO. Pada tahun 1928 hingga 1935, banyak organisasi kepanduan didirikan, baik yang berlandaskan kebangsaan maupun agama. Beberapa organisasi penting yang muncul antara lain yaitu yang pertama ada Hizbul Wathan dan Pandu Indonesia. Pada tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang menghasilkan pembentukan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang diakui oleh pemerintah. Gerakan Pramuka sendiri resmi lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Setelah adanya upaya untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang ada, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh kepramukaan untuk membahas pembentukan gerakan ini. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan diperingati setiap tahunnya. Sejarah kepramukaan di Indonesia menunjukkan evolusi dari sebuah organisasi yang awalnya dipengaruhi oleh kolonialisme menjadi gerakan mandiri yang berkontribusi besar dalam pendidikan pemuda. Dengan landasan nilai-nilai Pancasila, Pramuka terus berupaya untuk membentuk karakter generasi muda Indonesia agar siap menghadapi tantangan zaman.
Tujuan awal pembentukan kegiatan pramuka sendiri adalah yang pertama untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu. Sehingga remaja pada saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas positif mengabdi pada masyarakat dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Sekian penjelasan terkait sejarah kepramukaan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.